Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 7, Kesempatan yang Langka. Krishna tiba di rumah besar berpagar tinggi dengan cat warna putih yang melapisi. Saat pintu rumah besar itu terbuka, tampak sebuah foto penghuni rumah terbingkai dengan berukuran besar. Selain itu, tampak berbagai perabotan dan furniture rumah yang klasik dan mewah. Krishna melangkah memasuki rumahnya setelah melepas sepatu dan menggantinya dengan slippers dengan raut wajah yang kesal dan berjalan lurus menuju tangga tanpa menoleh lagi ke arah kiri dan kanan. Krishna, panggil seorang perempuan yang hampir paruh baya, namun masih sangat cantik. Krishna menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah asal suara. Terlihat mama dan dedinya siap menikmati sajian makanan yang sedang disiapkan Mbak Asih. Dia berjalan ke arah meja makan, menaruh tasnya di bawah dekat kursi duduk meja makan, dan berjalan ke arah wastafel untuk mencuci kedua tangannya sebelum kembali duduk di kursinya. Kenapa buru-buru sekali? Tanya Dedi Krishna yang sejak tadi hanya dia memperhatikan raut wajah putra bungsunya. Gak apa-apa, Dad, lagi capek tadi habis main basket di sekolah. Jawab Krishna asal namun benar juga. Padahal bukan itu alasan yang sebenarnya. Namun dia merasa juga tidak sedang membohongi orang tuanya. Sehingga dia merasa Dedi dan Mama pasti langsung percaya padanya. Ya sudah kalau gitu makan dulu yang banyak. Sambung perempuan cantik berdarah Rusia itu. Krishna hanya diam tidak membalas. Namun tersenyum manis ke arah perempuan berambut hitam sebahu itu. Dia mengulurkan piring yang dipegangnya ke arah mamanya untuk diambilkan nasi. Sikap manjanya sejak dulu masih saja belum hilang. Meski sekarang dia sudah mulai beranjak dewasa. Kak Kevin dan Kak Kelly belum pulang. Mah, Krishna menyadari kursi yang biasa diduduki kedua kakaknya itu kosong. Iya, Kak Kevin masih ada meeting katanya di kantor, jadi belum bisa pulang. Krishna yang sedang mengunyah makanannya mengangguk pelan tanda mengerti. Dia melihat lagi ke arah mamanya menunggu jawaban tentang kakak perempuannya. Kylie sedang ada praktikum katanya dia kampus. Jadi hari ini terlambat pulang ke rumah sambung mamanya lagi. Yaudah habiskan segera makanannya ucap dedinya yang sedari tadi dia menikmati makanannya. Krishna mengangguk dan kembali melanjutkan makannya. Krishna bangkit dari duduknya dan meninggalkan meja makan. Krishna ke kamar Yama. Dad, ujar Krishna kepada kedua orang tuanya lalu berbalik berjalan menuju arah tangga. Dia menaruh tasnya di meja belajar dan berjalan ke arah bathroom untuk membersihkan dirinya. Krishna keluar dari bathroom pribadinya dengan handuk yang menutupi hanya bagian pusar hingga lututnya namun membiarkan dadanya terbuka. Dia memakai pakaiannya dan berjalan ke arah balkon untuk menikmati hembusan angin malam. Matanya mulai melihat-lihat ke arah lapangan golf yang sunyi yang tampak dari balkon kamarnya. Entah apa yang sedang dicarinya, namun dia merasa gelisah. Dia kembali teringat saat di jalan bersama Ratu, kesempatan yang seharusnya dia kenang dengan sangat baik. Dia menghela nafas dan meminum air yang dia bawa dari dalam kamarnya. Meletakkan kembali gelasnya dan mengambil ponselnya. Dia mulai melihat pesan masuk yang kebanyakan adalah pesan grup. Hampa banget hidup gue. Krishna masuk ke akun sosial medianya dan mulai mengetikkan username Ratu di sana. Sudah hampir 1 tahun lamanya dia menunggu konfirmasi pertemanan dari Ratu. Namun perempuan yang tingginya hampir 170 cm itu masih tetap belum menyetujuinya. Apakah dia ini nggak pernah main sosmed? Tanya Krishna kesal namun penasaran. Dia terus merasa gelisah, hingga akhirnya menutup ponselnya, dan kembali masuk ke kamarnya dan belajar seperti biasa selama 1 jam sebelum tidur. Di sisi lain, Ratu yang sedari tiba di rumah tampak melakukan aktivitas seperti biasanya. Lagi, dia tidak mendapati kedua orang tuanya di rumah. Hanya dia, Mbak Lilis dan kucing kesayangannya, Ginny amat jati anak tunggal. Lirihnya dalam hati dengan wajah yang kesal sambil dia menyalakan laptopnya. Dia mulai mengikat rambutnya dan memakai kacamata. Mulai hari ini gue harus belajar lebih seperti biasanya. Mungkin gue harus menambah 1 jam lagi waktu belajar dari yang biasanya,
ucap Ratu dengan penuh semangat dan percaya diri. Dia mulai memasukkan kata sandi laptopnya dan mengulang pelajaran yang telah diberikan guru di sekolahnya hari ini. Sudah 1 jam lamanya Ratu belajar dan dia sudah berulang kali menguap. Kenapa malam ini rasanya sangat mengantuk? Ucapnya sambil menutupi mulutnya yang kembali menguap untuk kesekian kalinya. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan belajarnya di malam hari itu dan menutup laptopnya. Ratu meraih gelas berisi air yang sedari tadi sudah ada di meja belajarnya. Dahaganya langsung menghilang setelah menghabiskan 1 gelas air dengan sekali tegukan. Ratu bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah tempat tidurnya. Merebahkan badan dan mulai memejamkan matanya. Bukannya langsung tidur, pikiran Ratu kembali ke momen tadi siang saat di sekolah. Dia kembali mengingat kejadian yang sangat membuatnya malu di hadapan Maxim, yakni senior sekaligus ketua OSIS di sekolahnya. Ratu kembali membuka matanya dan bangkit dari tidurnya. Dia duduk dan terbayang-bayang wajah Maxim. Juga wajahnya saat hampir terjatuh yang dia yakini pasti sangat memalukan. Arg, pasti tadi siang itu wajah gue jelek banget di hadapan Kak Maxim, kesal. Ratu pada versi dirinya tadi siang yang sebenarnya juga di luar kuasanya. Gue yakin Kak Maxim pasti memperhatikan wajah gue banget tadi siang. Gerutunya lagi sambil menghapus-hapus wajahnya. Dia meraih ponselnya yang berada di nakas tepat di sebelah tempat tidurnya. Tiba-tiba dia teringat sudah hampir setahun tidak login ke akun sosmednya. Sejak kelas 9, Ratu memutuskan untuk mengurangi aktif di sosial media demi menjaga dirinya sendiri. Dia merasa tidak ingin terpengaruh dengan banyaknya konten-konten yang belum bisa dia kendalikan. Sendiri di umurnya yang masih sangat muda, Ratu mulai menyentuh ikon notifikasi untuk melihat satu persatu pemberitahuan yang sangat banyak. Tampak hampir semua adalah nama-nama yang dia kenal. Tanpa melihat-lihat lagi, Ratu langsung menerima satu persatu permintaan konfirmasi mengikuti dari teman-teman sekolahnya. Dia pun turut mengikuti kembali semua teman-teman kelasnya. Jemari Ratu tanpa dia sadari mulai mencari username atas nama Maxim. Dia mengetik namanya untuk melihat isi dari sosial medianya. Akunnya tidak privat, lirih Ratu pelan. Dia pun melihat hanya ada satu postingan Maxim di sana. Ratu kembali menutup sosial medianya dan beralih ke pesan chat. Dia tiba-tiba sangat rindu mama dan papanya ada di rumah. Mama, besok bisa pulang. Ratu kangen mama, dia mengirim pesan ke mamanya. Ratu juga mengetik pesan ke papanya. Papa, Ratu kesepian sendirian di rumah. Papa besok pulang ya. Belum lama setelah mengirimkan pesan ke mama papanya, Ratu akhirnya tertidur pulas. Di tempat lain, Krishna mendapat notifikasi persetujuan permintaan mengikuti dari Ratu. Matanya juga berbinar semangat melihat notif Ratu yang juga mengikutinya. Krishna senyum-senyum dan tidak sabar untuk melihat isi dari sosial media Ratu. Tampak darinya beberapa postingan Ratu tengah liburan bersama mama dan papanya. Jadi dia anak tunggal, ucap Krishna pelan sambil terus melihat-lihat gambar yang telah diposting Ratu setahun yang lalu. Andai saja tadi mobil-mobil itu tidak membunyikan klaksonnya berulang kali saat aku menyatakan perasaanku pada Ratu, mungkin gue tidak akan segelisah sekarang ini. Kesal Krishna mengingat banyak mobil di jalanan tadi sore yang menghidupkan klaksonnya. Lama melihat postingan Ratu yang di highlight-nya, hingga akhirnya pun Krishna tertidur. Bersambung